Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudari yang berbahagia di dalam Dhamma. Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, baik Bapak Ibu yang online, baik melalui Zoom ataupun online melalui Dhamma Meta Jember hari ini, saya akan memulai um, Dhamma Sakala online kita hari ini. Di sini kita ada narasumber kita juga ada Bapak Pandita Muda Jaya Silo Lili ya. Jadi kita akan berbahas tentang topik hari ini yaitu sadar di setiap momen. Apa kabar, Romo Lili? Ya baik, Romo Kevin Baik ya. dari Oke. Medan kita Baik. di Solo jauh Hmm. ya. Jauh ya, jauh tapi kita dipertemukan secara online. Baik, Pak, Ya, izin saya membuka sesi hari ini. Mari kita bersama-sama, Bapak Ibu, merapatkan tangan, kita berdoa anjali. Saya akan memulai sesi hari ini dengan membacakan nama Karatata. Arahang sama sambuddho bhagawa Aham sama sambuddho Bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi, Persujudan kepada Sang Buddha. Swakato bhagawata dhammo Swakato Bhagavata Dhammo, dhammang namassami. Amang Namasami, Persujudan kepada Dhamma. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho, Sanggang namami. Sanghang Namami. Sujudan kepada Sangga. Selanjutnya, marilah kita merenungkan ayat-ayat dari Buddha yang akan dibacakan ayat Dhammapada oleh Pak Gunawan ya hari ini ya. Dengan Pak Gunawan, saya persilakan. Sotihontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pembacaan kitab suci Dhammapada Appamadawaga Bab 2 Syair 21. Amata padang Amando macuno padang apa mata nanti amat yadha mata kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Aku Sadhu, sadhu. Terima kasih kepada Pak Gunawan atas perenungan Dhammapadanya kali ini. Selanjutnya, saya akan membacakan profil dari narasumber kita hari ini.
Profil dari narasumber kita hari ini adalah Pandita Muda Jaya Silolili. Beliau adalah Pandita Muda di Magabudi, Surakarta, yang dan juga adalah seorang pengisi siraman rohani agama Buddha di RRI Surakarta. Oke, oke, thank you. Nah, ini dia. Romo Lili, ya, Ya, Romo Lili, karena hari ini kita akan berbincang apa, Romo? Soal ya, baik. Pertama-tama satu. saya menyapa dulu. Silakan. Ya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jelas juga sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai ketenangan sempurna karena usahanya sendiri. Bapak Romo Ramani, Bu Bapak Patriark Pasika, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih pada Romo Kevin, juga pada Coach Teddy yang masih memberi kesempatan pada saya untuk bisa bergabung di masa kaca online Dhamma Meta Jember. Malam hari ini perkenankan saya untuk mengajak berbincang-bincang Dhamma, yaitu tentang sadar di setiap momen. Seperti tadi, Dhammapada, ayat Dhammapada yang dilantunkan di awal perbincangan kita, sangat tepat dengan tema kita malam hari ini, tentang kewaspadaan. Apa mada waga tadi ya, yang dikutip oleh Pak Gunawan dengan baik. Baik, mungkin kita semua ini sehari-hari perlu merenungkan apakah kita itu sering dalam kondisi berkesadaran atau justru sering tidak sadar kan begitu ya. Apakah perbuatan kita sadari, apakah ucapan-ucapan kita sadari, apakah kita berucap baik, apakah kita berucap buruk, apakah kita berkata-kata yang pantas atau tidak, atau perbuatan kita masih sesuai dengan sila, tidak melanggar sila, apakah perbuatan kita, ucapan kita dilandasi oleh cinta kasih, belas kasihan, juga rasa simpati atau mudita cita, ataukah sebaliknya. Nah, itu yang barangkali kita akan perbincangkan malam hari ini. Maka di setiap hari, setiap momen kehidupan kita itu senantiasa dalam kondisi berkesadaran ataukah justru tidak. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya, apalagi kita bagi perumah tangga yang bermasyarakat, yang mungkin ada yang berbisnis, mungkin ada yang menjadi ASN, ada yang berkarir, dan sebagainya. Tentu menghadapi banyak problem, banyak perkara, banyak masalah, banyak bersinggungan dengan banyak persoalan, banyak orang, sehingga mungkin dalam kondisi untuk 100% kesadaran itu mungkin jarang sekali. Tapi kita beruntung sebagai umat Buddha, diingatkan oleh Sang Buddha, Guru Agung kita, betapa pentingnya kita ini berkesadaran. Sadar dalam artian kalau di dalam bahasa Jawa mungkin sangat sangat bisa menggambarkan sadar itu apa, toh? Yaitu ada kata-kata eling. Dalam bahasa Jawa ada kata-kata eling. Bukan sekedar ingat, tetapi bisa menggambarkan dengan cukup bagus arti sadar, berkesadaran. Atau tadi di dalam apa Madawaga, kewaspadaan. Memang sangat penting. Bahkan tadi saya kembali, Guru Agung kita mengingatkan supaya kita senantiasa eling lan waspodo, senantiasa sadar. Nah, sadar itu di mana? Sadar itu adalah ketika kita mempunyai perhatian yang terus-menerus. Sehingga apa yang kita ucapkan kita sadari, apa yang kita lakukan kita sadari, apa yang kita putuskan kita sadari.
Walaupun di dalam ajaran Guru Agung kita diingatkan sabah papasa akaran, jangan berbuat jahat. Kenapa tidak boleh berbuat jahat? Karena memang ada hukum karma, ada karma pala. Jika berbuat jahat, tentu buahnya adalah penderitaan. Kusalasa upasampada, senanglah berbuat baik, karena berbuat baik buahnya, karma palanya, karma wipakanya adalah kebahagiaan. Itu semua orang mendambakan seperti itu, hidup bahagia. Kemudian yang lebih penting yang berhubungan dengan topik kita malam hari ini adalah sajita pariyodapana. Bersihkanlah hati kita, bersihkanlah pikiran kita, bersihkanlah batin kita. Bahkan ada yang bilang sucikan hati dan pikiran. Seperti bersihkanlah pikiran kita dari kekotoran batin gitu ya. Loba, dosa, dan muka. Kalau pikiran kita bersih, kalau pikiran kita jernih, maka akan mempengaruhi yang pertama dan kedua tadi. Akan mempengaruhi ucapan-ucapan kita, akan mempengaruhi perbuatan kita, akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Andaikan pikiran kita itu dipenuhi oleh kekotoran, maka ucapan kita juga akan kotor, perbuatan kita juga akan keliru. Jadi sangat penting keberadaan kesadaran atau pikiran di dalam ajaran Guru Agung kita di dalam agama. Karena mempengaruhi apakah kita jadi orang baik, apakah jadi orang jahat, apakah kita jadi seorang pembunuh, apakah kita menjadi seorang pencuri, apakah kita jadi seorang koruptor, apakah kita menjadi seorang pelakor, apakah kita menjadi seorang pembohong, apakah kita menjadi seorang pemabuk narkoba, adalah didasari dari pikiran, pikiran yang sadar, yang penuh perhatian, yang eling dan waspada. Jika pikiran jernih, seperti saya gambarkan, layaknya galon air, air, em, ya kalau menyebut merek nanti promosi ya, ya kita semua tahu, seperti galon air yang apabila isinya itu bersih, jernih, murni, maka ketika dispensernya ditekan, maka air yang keluar ke dalam gelas adalah air yang jernih, bersih pula. Sebaliknya kalau galon isinya kotor, keruh, ketika dispensernya ditekan, yang keluar di dalam gelas tentu air yang keruh juga. Demikian pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, pikiran kita penuh kesejukan, penuh kedamaian, maka ucapan kita pun akan ucapan yang sejuk, ucapan yang damai, ucapan yang menyenangkan bagi banyak orang. Bukan sebaliknya, ucapan yang menimbulkan luka, menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain yang mendengar. Itulah pentingnya pikiran sehingga di dalam uraian mendasar dari Guru Agung kita bahwa mana yang lebih penting, apakah sacita pariyodapana, apakah kusala sawasampada, apakah jangan berbuat jahat, apakah berbuat baik, apakah bersihkan pikiran, mana yang lebih penting. Menurut saya bahwa kita ini mencermati kadang-kadang ingat atau dalam bahasa tadi eling, kadang-kadang tidak eling. Barisan membaca buku Dhamma, mendengar ceramah Bante, di dalam biar ada masalah, sadar, eling akan kebaikan, akan dhamma, akan sila. Tapi begitu keluar dari pintu biara, kita berada di jalan, itu mudahnya kita sudah tidak ingat lagi, tidak berkesadaran. Mungkin ada motor yang jalannya ugal-ugalan atau tidak aturan, ngebut, sudah timbul perasaan marah. Atau mungkin ada mobil yang jalannya terlalu pelan di depan kita, juga timbul kegalauan dalam hati kita. Begitu mudah kita ingat, tidak ingat, ingat, tidak ingat. Yang
semestinya di dalam pembahasan kita tentang sadar setiap momen, harusnya kita banyak ingatnya, banyak elingnya, eling, 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 dan eling. Sehingga katakan sebagai waspada atau waspodo di dalam bahasa Jawa. Eling lan waspodo. Bukan hanya eling, tetapi jika eling itu terus-menerus, sati kita terus-menerus berkelanjutan, maka akan menjadi waspodo tingkatnya. Tentu saya bilang tadi tidak mudah di dalam kehidupan nyata, kehidupan berumah tangga. Kita senantiasa full 100% berkesadaran menyadari setiap ucapan kita, tindakan kita, keputusan kita, itu tidak mudah seperti itu. Tetapi kembali bahwa Guru Agung kita mengingatkan pentingnya pikiran. Selain tadi di dalam pembukaan diingatkan tentang kewaspadaan di dalam apa Madawaga, juga di dalam Dhammapada di ayat 1 dan 2 di dalam syair kembar bahkan ditempatkan di 1 dan 2 betapa pentingnya pikiran. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Tentu yang memimpin, yang memelopori, yang membentuk ucapan dan tindakan serta keputusan-keputusan kita. Kalau pikiran kita baik positif, maka kebahagiaan akan mengikuti kita. Kalau pikiran kita buruk, pikiran kita kotor, sehat, maka penderitaan akan mengikuti kita. Seperti roda pedati mengikuti lembu yang menarik. Atau seperti bayang-bayang yang tidak pernah lepas dari benda. Itulah yang diingatkan oleh Guru Agung kita. Betapa pikiran ini memegang peranan penting. Apakah kita jadi orang baik atau tidak baik, jadi orang suci atau tidak suci, adalah dari pikiran kita, yaitu pikiran yang sadar. Nah, bagaimana di dalam praktek sehari-hari supaya kita itu senantiasa eling, senantiasa sadar, menyadari ucapan kita, menyadari tindakan kita, menyadari apa yang kita lihat, menyadari apa yang kita dengar, menyadari apa yang kita bau, menyadari apa yang kita rasakan di lidah kita, menyadari apa yang kita sentuh, menyadari apa yang kita rasakan dalam perasaan kita, dan menyadari pikiran kita sedang di mana. Maka kita harus sering-sering bertanya, saat ini saya sedang apa? Sering-seringlah mengedukasi batin kita. Saat ini saya sedang apa? Saat ini mata saya sedang melihat apa? Saat ini telinga saya sedang mendengar apa? Saat ini pikiran saya ada di mana? Di masa lalu, menyesali masa lalu, atau di masa yang belum pasti datang terjadi, mikirkan nanti, mikirkan besok, mengkhawatirkan, bahkan berhalusinasi, berfantasi. Itulah yang membuat kita kadang-kadang gagal bahagia. Bukan hanya menderita ya. Saya bilang ada, kita ini mengalami gagal bahagia. Mestinya bahagia, tapi kita gagal mendapatkan. Contohnya begini. Suatu ketika kita datang ke restoran favorit kita. Kita mungkin kalau di Solo ada makanan namanya selat, selat Solo. Ya, mungkin kita sudah datang, sudah ngantri, tapi ketika makan, pikiran kita tidak berada di makanan favorit kita itu. Tiba-tiba pikiran kita loncat ke masa yang akan datang, memikirkan nanti, atau memikirkan di rumah, memikirkan problem di kantor, memikirkan tagihan-tagihan, tagihan listrik, tagihan air, kartu kredit, dan sebagainya. Maka yang harusnya ketika pikiran, perhatian kita sepenuhnya berada di makanan favorit yang tersaji di depan kita, kita menikmati,
kita menyendoknya, menyorongkan ke mulut kita sendok yang berisi menu yang kita sukai itu dengan penuh perhatian. Jika lidah menyentuh rasanya, disitulah sebetulnya kita akan bahagia. Tetapi itu tadi, kadang kita melewatkan momen itu. Jika badan kita, tubuh kita berada di restoran itu, tapi pikiran kita tidak berada di situ, berada di tempat lain. Bahkan ada cerita nyata. Minggu lalu saya bertemu seorang kawan saya, dia bercerita begini, bahwa dia punya kawan yang satu saat waktu itu diajak makan. Tapi punya kebiasaan katanya, tiap kali makan, sedang makan, si kawan ini cerita, mengkhawatirkan, bilang pada sahabatnya yang kawan saya itu, bahwa saya nanti kalau makan yang banyak kuahnya, BAB saya, maaf ini ya, BAB saya nanti seperti apa ya? Apakah maaf, encer, apakah keras? Maaf ini ya. Tapi ini cerita nyata. Sehingga ketika sedang makan, yang ketika pikiran harusnya berada di situ dan menikmati kebahagiaan, orang malah sebaliknya. Mungkin lawan bicaranya jadi begitu menderita karena kata-kata tersebut. Betapa ada orang yang seperti itu, yang harusnya bahagia tetapi gagal bahagia. Harusnya pikirannya menikmati bersama tangannya, bersama lidahnya, tetapi justru pikirannya berlari ke arah yang lain, menuju yang lain, sehingga bukan kebahagiaan, tetapi justru mungkin perasaan yang betul-betul tidak enak, yang harusnya kenikmatan, merasakan masakan, tetapi menjadi satu perasaan yang menjijikkan dan sebagainya. Itulah kalau kita tidak pandai menempatkan, tidak senantiasa sadar di setiap momen, maka kita bisa gagal bahagia. Bukan hanya menderita, stepnya belum menderita, tapi gagal bahagia. Harusnya bahagia, tapi gagal mendapatkannya karena kita tidak pandai, tidak terampil menempatkan pikiran kita di sini dan saat ini. Maka seringlah bertanya, bagaimana saat ini perasaan saya? Saat ini perasaan saya sedang apa? Apakah sedang galau? Apakah sedang bahagia? Apakah pikiran berada di sini atau berada di kemarin, masa lalu? Atau sebaliknya, pikiran sedang memikirkan, mengkhawatirkan yang belum terjadi. Bertanyalah sering-sering, saat ini saya sedang apa? Pertanyaan itu akan mengedukasi kita, batin kita, untuk senantiasa healing, untuk senantiasa sadar, untuk senantiasa waspada. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, itulah bagaimana pentingnya pikiran dan pentingnya sati, pentingnya perhatian yang terus-menerus, sehingga kita bisa mewaspadai setiap apa yang kita ucapkan, kita tindakan, kita menyadari betul-betul berada di sini dan saat ini. Ketika bahkan sedang membaca parita di wihara, kalau pikiran perhatian kita tidak berada di sini dan saat ini, maka akan bisa jadi kekeliruan-kekeliruan dalam pengucapan. Ketika mulut kita sedang mengucapkan, membaca parita, harusnya perhatian kita pada apa yang kita ucapkan. Hanya kadang-kadang terjadi, mungkin juga pernah terjadi pada diri kita, karena sudah begitu hafal pada parita, maka perhatian kita, kesadaran kita bukan apa parita yang kita sedang ucapkan, tapi mungkin berada
ada apa yang kita dengar. Mungkin tiba-tiba ada suara dari speaker, dari tempat ibadah tetangga kita, atau mungkin mendengarkan suara suara lain, suara knalpot dan sebagainya. Sehingga saat itu bisa terjadi, atau mungkin mengingat masa lalu atau masa yang belum akan datang, rencana-rencana masa depan, masa yang akan datang, nanti mau kemana. Sehingga ketika baca parita, bisa jadi umpama membaca sarana Gamanapata, harusnya ada Udang Saranang Gacami, Damang Saranang Gacami, Sanggal Saranang Gacami, Dutiyampi, Udang Saranang Gacami, Dutiyampi, Damang Saranang Gacami, Dutiyampi, Saranang Gacami. Kadang-kadang bisa keliru, harusnya masih Dutiyampi sudah jadi Tatiyampi. Atau bisa jadi sebaliknya. Apakah pernah mengalami seperti itu? Atau mungkin membaca Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa yang mestinya 3 kali bisa jadi 4 kali. Atau 3 kali, 2 kali sudah stop. Karena pikiran perhatian kita tidak berada pada apa yang kita ucapkan saat itu. Tetapi pikiran perhatian kita berada di tempat yang lain. Itulah sadaran nantiasa bisa full 100% pada satu objek saja. Ketika ada objek lain yang terperhatikan, maka sesungguhnya kesadaran kita tidak 100%. Seperti contoh tadi. Karena apa? Karena pikiran kita ini betapa liarnya pikiran kita ini, maka ada cerita bahwa pikiran ini seperti anak sapi liar. Jadi antara pikiran yang liar dengan perhatian sapi dan objek digambarkan seperti cerita seekor anak sapi liar yang diikat di tiang pancang, patok bahasa Jawa ini. Anak sapi liar diibaratkan atau ibarat dari pikiran yang liar. Lalu ingin berlari ke sana kemari. Pikiran senantiasa mencari yang nikmat-nikmat, yang enak-enak, yang nyaman-nyaman. Seperti anak sapi liar yang selalu mencari susu dari ibunya. Dia selalu ingin meronta-ronta. Tetapi ada tali, ada perhatian yang menghambatnya. Dan kalau perhatian kita sepenuh-penuhnya, tali kita kuat memegang objek yang panjang, maka si anak sapi liar ini lama-kelamaan akan kecapean, akan kelelahan, hingga dia akan berhenti meronta-ronta, berkurang liarnya, dan akhirnya akan mendekat pada tiang pancang. Artinya ketika kita penuh perhatian, punya sati, bisa memegang objek dengan baik, dengan kokoh yang pancang kita itu, maka pikiran akan bisa kita kendalikan, kita tenangkan. Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara-saudari, itulah tugas kita. Itulah pentingnya sadar di setiap momen yang kita jalani. Bangun tidur, kita menyadari. Membuka mata dengan sadar, mengangkat badan dengan sadar, melangkahkan berdiri, menyadari berdiri, berdiri, saya sedang berdiri, menyadari telapak kaki kita yang bersentuhan dengan lantai kamar kita, sensasinya bagaimana. Itulah sebetulnya latihan awal kita ketika pagi hari bangun. Kemudian berdiri, menikmati, merasakan, arahkan pikiran kita pada telapak kaki yang bersentuhan dengan lantai kamar kita. Apakah dingin, apakah hangat, apakah kasar, apakah halus. Disitulah kita melatih berkesadaran di setiap momen. Di awal
kita bangun tidur. Kemudian mau berjalan sadari, saya ingin melangkah, saya ingin berjalan. Melangkahkan kaki kanan sadari kanan. Melangkahkan kaki kiri sadari kiri. Kanan kita sadari lagi kanan, kiri, kanan, kiri. Kita sadari seperti ini. Atau kalau mau lebih detail, kita bisa membuat step yang lebih mendetail lagi supaya membawa kesadaran kita lebih kuat lagi. Ketika melangkah kita bisa mencatat dengan angkat, maju, letakkan. Artinya kita mengangkat telapak kaki kita, memajukan telapak kaki kita, dan meletakkan telapak kaki kita. Dengan begitu, kita menghadirkan kesadaran di setiap langkah kita. Ingin menuju kamar mandi, kita sadari. Arahkan pikiran ke sana. Ingin mengambil, menyalakan keran air, sadari. Menyalakan keran air. Kemudian air keluar lewat shower atau mungkin pakai gayung, rasakan. Kita sadari ketika mengangkat gayung. Kita sadari ketika air keluar dari shower. Kita rasakan apakah dingin, apakah hangat, apakah panas. Disitulah kita melatih berkesadaran di setiap momen. Dan disitulah kita merasakan kebahagiaan. Tetapi yang terjadi kita akan sering mengabaikan, hanya seperti robot, kita mekanis maksud saya, bekerja otomatis, hanya berdasarkan insting dan kebiasaan kita, jalan yang sekedar jalan, mandi ya sekedar mandi. Nah yang terjadi sehingga banyak orang yang mungkin terjatuh, terpeleset di kamar mandi, tersandung jatuh ketika sedang berjalan. Karena kesadarannya, kewaspadaannya tidak 100% di sini dan saat ini. Tidak bertanya saat ini saya sedang apa. Demikian pula setelah kita dari kamar mandi barangkali ingin minum kopi, sadari. Jalannya dengan penuh kesadaran. Mengambil kopi disadari, jika air panas keluar disadari, jika memegang gelas disadari, mengarahkan gelas ke mulut kita, merasakan kopi. Rasakan pahitnya, rasakan panasnya, atau rasakan dinginnya. Itulah cara menghadirkan berkesadaran, kesadaran di setiap momen. Tetapi yang terjadi, kita kadang-kadang saya bilang tadi, kita mekanis, otomatis, minum sekedar minum, sehingga nikmatnya, pahitnya, manisnya, kopi tidak terekam, tidak kita sadari, tapi kita hanya sekedar melewatkan momen itu. Pemoraman ibu bapak saudara-saudari, berjalan, bertindak, berucap, apabila dibarengi dengan perhatian penuh dengan sati, maka kita akan bisa mengendalikan ucapan kita dengan baik, tindakan kita dengan baik, mengendalikan mata kita, penglihatan kita, bisa memilih-milih, memilah-milah apa yang kita dengar. Jangan sampai kita ini dikuasai oleh loba dosa dan lupa. Maka di dalam menghadirkan kesadaran setiap saat, sadar setiap momen, adalah latihannya mau tidak mau adalah cita bhawana atau meditasi. Tentu meditasi tidak hanya meditasi duduk di wihara. Seperti saya tadi contohkan bahwa ketika kita bangun tidur pun berkegiatan sehari-hari, beraktivitas sehari-hari kita bisa melatih kesadaran kita. Kita bisa meditatif, makan disadari, minum disadari, mandi disadari, sedang setir mobil, bawa motor disadari. Semuanya penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran, maka yang namanya keserakahan mau muncul, kita tahu.
diawali dengan rasa suka, rasa senang. Apabila kita menyadari munculnya rasa suka, rasa senang, maka kita pun akan dengan mudah terlatih menyadari munculnya kemelekatan, keserakahan, nafsu keinginan, ambisius, loba kita sejak awal sebelum muncul, baru muncul rasa suka, rasa senang, sudah ketahuan lebih dulu. Kalau kita melatih sati kita, perhatian kita, sering melihat ke dalam batin kita, sehingga tidak berkembang. Jadi rasa suka, rasa senang tidak akan berkembang biak menjadi kemelekatan, nafsu keinginan, keserakahan, ambisius, tidak akan terjadi. Demikian pula sebaliknya, ketika muncul ketidaksukaan, kita sejak awal sudah tahu, wah muncul tidak suka karena mendengar ucapan yang mungkin kurang enak didengar, atau mungkin musik yang tidak enak didengar, suara yang tidak pas, rasa yang tidak pas, pemandangan yang tidak pas. Ketika rasa tidak suka itu sejak awal kita perhatikan, kita sadari, maka tidak akan berkembang biak menjadi kebencian. Maka tidak akan berkembang biak menjadi kemarahan, amarah, kemurkaan, emosi yang tinggi, nada-nada suara yang tinggi tidak akan terjadi. Kalau kita terlatih perhatian kita, sati kita, sejak awal benih tidak suka muncul sudah tahu. Sejak awal benih kesukaan, kesenangan muncul sudah tahu. Tentu otomatis maka moha kita pun akan berkurang, tidak tahuan kita. Sering terjadi kita itu sedang senang, sedang melekat, sedang serakah, tidak tahu, tidak sadar. Sedang tidak suka, sedang benci, sedang marah pun tidak tahu, tidak sadar. Nah itulah namanya moha, tidak tahu baik, tidak tahu buruk, tidak tahu sudah marah, tidak tahu sudah loba, tidak tahu sudah dosa. Itulah yang namanya moha. Betapa kita bebal, kebodohan, gelap batin kita. Kalau batin gelap, kita tidak bisa lihat dengan terang munculnya loba dan dosa. Maka pentinglah bagi kita untuk berlatih meditasi. Meditasi Buddhis tentu adalah yang tujuannya itu tadi. Meditasi yang tujuannya adalah mengurangi, bahkan memotong loba, dosa, dan moha kita. Jangan sampai kita berlatih meditasi malah membesarkan kesombongan kita, keinginan-keinginan aneh kita, ingin kebal, ingin bisa menembus melihat tembok, atau ingin melihat masa lalu, masa depan, ingin sakti. Nah, itu menjadikan meditasi yang tujuannya tentu bukan cita bawa. Nah, meditasi Buddhis adalah cita bawa, mengembangkan pikiran. Karena mengembangkan pikiran, maka yang dikembangkan apa? Yang dikembangkan adalah cita yang baik, yang meta, pikiran yang penuh cinta kasih, pikiran yang penuh kasihan, belas kasihan, suka menolong, pikiran yang senantiasa melihat orang lain baru senang, ikut senang, melihat orang lain sukses, ikut merasakan bahagia, ketika melihat orang lain susah, ikut merasakan kesusahannya. Bukan sebaliknya, kadang-kadang kita itu melihat tetangga kita, saudara kita sukses, senang, kaya, kadang-kadang malah kita menderita, tidak senang. Kadang-kadang kita ini sedih atau susah melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain susah. Itu yang banyak terjadi. Maka Sang Buddha mengingatkan, berlatihlah mengembangkan batin kita yang namanya mudita cita.
Senang melihat orang lain senang, bukan sebaliknya. Cita bawana, mengembangkan pikiran-pikiran yang baik. Cinta kasih, karuna cita, dan duka cita. Dengan begitu, maka batin kita akan tidak terombang-ambing. Batin kita akan di dalam senantiasa keseimbangan batin. Di dalam UPK. Tomo Ramani, Bapak saudara-saudari sedama yang berbahagia, itulah barangkali yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar pembahasan Dhamma malam hari ini, perbincangan kita, Dhamma Sakaca kita pada malam hari ini, tentang tentunya kita sadar di setiap momen dan bagaimana kita melatihnya. Tentu dengan meditasi, walaupun kata-kata meditasi di kalangan kawan-kawan kita menjadi sesuatu yang kurang menarik gitu ya. Dalam meditasi itu tadi bahwa meditasi kita adalah meditasi yang tujuannya tidak aneh-aneh. Tidak perlu baca parita, tidak harus melakukan ritual-ritual, harus istilahnya berendam, harus menyiksa diri. Bukan, tapi kita bisa meditasi dimanapun dan kapanpun. Bisa meditasi duduk sambil duduk, apakah duduk bersila, bersila pun bisa full lotus, telapak kaki kita menghadap ke atas semuanya, full lotus bisa mengunci. Tapi tidak semua orang bisa. Atau mungkin setengah lotus. Atau mungkin posisi yang nyaman, yang rileks, duduk bersila kita. Itu ketika kita berlatih meditasi duduk. Meditasi duduk pun kita bisa memakai objek nafasan kita. Nafas yang masuk dan keluar. Kenapa objeknya nafas? Di antara organ tubuh kita yang dipilih adalah nafas. Karena konon bahwa nafas inilah ketika kita duduk diam, dia tetap bergerak. Dan yang paling kasar dibandingkan yang lain. Walaupun ketika kita duduk, ketika kita tidur, selain nafas tentu detak jantung kita tetap berdetak, tetap bekerja, aliran darah kita tetap mengalir. Tetapi yang paling mudah diperhatikan dan paling kasar adalah nafas. Maka nafas itulah yang menjadi objek meditasi ketika kita meditasi duduk. Dan di dalam riwayat Guru Agung kita, meditasi Anapanasati inilah yang membawa pada pencapaian dari Petapa Gotama. Dan ketika beliau masih pangeran pun masih kanak-kanak di tepi sawah, jika orang lain sedang sibuk dengan kegiatannya, sang pangeran sempat duduk diam di dalam keheningan, memperhatikan nafasnya, dan disitulah dia mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Dan peristiwa itu, momen itu yang kemudian menyadarkan sang petapa untuk kemudian mempraktekkan lagi, sehingga Tapak utama akhirnya bisa berhasil mencapai tujuan. Maka jangan sepelekan meditasi merenungkan nafas atau anapanasati. Maka kemudian juga kita bisa meditasi sambil tidak harus bersila, mungkin duduk di kursi pun memungkinkan. Ketika menunggu kereta di stasiun, kita bisa meditasi. Ketika kereta sudah tiba, selama perjalanan, kita bisa meditasi. Di bandara, pesawat sedang giling, kita bisa meditasi. Yang sakit, wah luar biasa, waktu yang banyak untuk kita mempraktekkan meditasi. Bagi yang sudah pernah berlatih dan tahu teori meditasi, waktunya praktek adalah jika sedang sakit, bahkan sedang opnam di rumah sakit. Dengan praktek meditasi, dengan pikiran yang tenang, pikiran yang damai, yang jernih, bisa melihat perubahan dengan jelas, menyadari anicca, menyadari ketidakpuasan juga, menyadari adanya anatta, pengen cepat sembuh, pengen cepat pulang, ternyata juga semua keinginan diri kita tidak 100% di dalam kendali pegangan kita. Meditasi itulah
membawa kita melihat dengan jelas anicca dukkha anatta. Dengan menyadari itu, maka kalaupun kita sakit fisik, batin kita penuh pengertian, pemahaman yang benar, maka akan tenang. Dengan ketenangan batin itulah fisik kita pun akan lebih cepat pulih dari sakit kita. Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari, damai yang berbahagia, meditasi bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, seperti tadi yang saya ceritakan, bahwa tidak harus di wihara, tidak harus di tempat khusus, tidak harus di dalam hutan, kita bisa mempraktekkan meditasi. Jangan sampai ketika meditasi justru kebencian kita yang muncul atau berkembang, bukan cita bawana. Nah, cita bawana tadi saya bilang mengembangkan pikiran. Tentu yang dikembangkan pikiran yang baik. Kalau meta kita, karuna kita, mudita kita sudah kita punyai, maka kita kembangkan. Kita pertahankan, kita kembangkan. Kalau sebaliknya yang ada di batin kita yang buruk-buruk, yang loba, yang dosa, yang moha, maka harus kita cegah. Jangan sampai muncul. Kalau sudah ada, ya kita potong. Caranya bagaimana? Ya dengan belajar cita bawa, mengembangkan meditasi, melihat batin kita, melihat ke dalam batin kita. Maka itulah yang akan membantu kita memotong, mencegah munculnya loba, dosa, dan moha, dan kita bisa memunculkan metta, karuna, dan mudita secara UPK, atau mempertahankan, mengembangkan ketika sudah punya metta, sudah punya karuna, sudah punya mudita. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudari pembahasan kita pengantar, barangkali nanti kita bisa lanjutkan dengan berbincang-bincang dhamma. Semampu saya ketika bisa menjawab akan saya jawab dengan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan saya. Demikian Romo Kevin. Saya tidak tahu sih berapa menit ya, kelamaan atau kurang lama. Pembahasan dari saya mungkin lebih lebih asik kalau kita bisa berbincang-bincang, saling memberikan input, masukan. Kalaupun ada kekurangan dalam penyampaian saya, barangkali bisa dikoreksi, kita perbincangkan. Kita sama-sama belajar dhamma, karena yang belajar, yang banyak mendengar, karena suta itu pun kan artinya mendengar ya. Jadi kalau kita sering mau membuka telinga kita mendengar banyak masukan, banyak input, banyak kritik, banyak saran, maka kita akan dapatkan kemajuan, pengetahuan atau kebijaksanaan. Baik, silakan saya kembalikan pada Romo Kevin untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Terima kasih, Oke, Romo. oke, thank you Romo Lili ya. Pemaparannya luar biasa ya. Kayak kita perlu sekali untuk belajar eling ya, agar kita dapat Wih, mengembangkan pikiran yang baik, yang jauh dari loba, dosa, dan moha. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dhamma, baik yang online mau melalui Zoom ataupun online melalui YouTube dan Meta Jember. Apabila Anda ingin bertanya, boleh langsung tuliskan di kolom komentar, atau yang melalui Zoom dapat juga open cam, dapat juga kita berinteraksi langsung, open mic juga is okay. Ya, nanti tinggal raise hand terlebih dahulu, nanti saya persilakan. Nah, jadi eh, beberapa pertanyaan sudah masuk juga, Romo. Jadi ya, mungkin saya bacakan beberapa dulu ya. Nanti kita sambil diskusi, sambil bincang-bincang, ya mudah-mudahan tambah pemahamannya. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan ditambahin di kolom chat ya. Nah, yang pertama, Romo Lirik, langsung ya. Bagaimana korelasi pikiran, ucapan, dan perbuatan? Nah, lalu bagaimana kita mempertahankan pikiran, ucapan, perbuatan yang baik? Nah, ini gimana ini? iya, Bagaimana korelasinya dan bagaimana kita mempertahankan yang baik-baik saja ini di dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan kita? iya. Tanyanya baik. Mungkin bisa tahu dari mana, dari siapa yang bertanya. Dari Dira, operator kita hari ini. Oh Nah, iya, baik Dira. Terima kasih ya pertanyaannya. Sebenarnya
korelasinya seperti tadi saya gambarkan, seperti anak sapi liar, itu adalah ibarat adalah pikiran kita yang liar. Kemudian ada tali pengikatnya, yaitu adalah perhatian kita, sati kita. Pikiran kita yang penuh perhatian itulah talinya. Kemudian kita perlu objek untuk bisa menenteramkan keliaran pikiran kita, itu perlu objek yang menjadi perhatian kita, menjadi fokus pikiran kita. Maka itu diibaratkan sebagai tonggaknya. Tonggak yang mengikat anak sapi yang liar, yang diikat dengan tali, dengan perhatian kesadaran kita. Itulah korelasinya seperti itu. Dan tentu pikiran adalah pemimpin, pelopor, dan pembentuk dari ucapan kita, dari perbuatan kita. Maka sangat penting peranan pikiran ini, hingga kita harus mau tidak mau melatih cita bawana atau melatih pikiran kita dengan meditasi. Bagaimana cara mempertahankan pikiran-pikiran baik? Cita bawana kan mengembangkan pikiran-pikiran baik yang sudah ada kita kembangkan, yang belum ada kita munculkan, adalah dengan tentu adalah dengan meditasi tadi ya, dengan cita bawana kita bisa mengetahui yang buruk-buruk. Kalau mau muncul yang tidak suka aja mau muncul sudah tahu, jangan sampai jadi kebencian. Yang menyenangkan muncul pun jangan sampai menjadi keserakahan gitu. Atau ketika sudah punya cinta kasih, benih-benih cinta kasih, eh, rasa belas kasihan, kita kembangkan, kita besarkan. Sehingga dengan begitu kita menjadi orang yang senantiasa senang melakukan kusala kama, kama baik, dengan banyak berbuat baik, maka kita akan mendapatkan buah kebahagiaan bulan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Tentu kita harus berlatih dan berlatih untuk bisa mengembangkan hal-hal yang baik tadi, cita bawana tadi. Harus berlatih. Dan tentu meditasi itu tadi, cita bawana, yang harus kita latih. Selain tentu kita bisa meditasi, bisa cita bawana kalau sila kita baik, ya kan? Kalau kita tidak punya ganjalan di dalam batin kita, maka kita bisa dengan mudah mempraktekkan meditasi dalam konsentrasi yang lebih mudah. Tapi kalau banyak problem, mungkin banyak melanggar sila, mungkin tadi siang, tadi pagi habis matiin tikus, atau mungkin matiin banyak semprot-semprot nyamuk, mungkin kita meditasi. Kalau umat Buddha yang mempraktekkan betul-betul panatipata, wirama, sikap, padang, sama diami, mungkin ketika duduk meditasi juga akan muncul perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang menggoyahkan konsentrasi karena habis melanggar sila. Seperti itu. Apalagi kalau lebih besar yang dibunuh atau menyakiti, atau habis mengambil barang yang tidak diberikan, atau habis berkata-kata kasar pada seseorang, karena problem-problem di dalam hubungan relasi kita bermasyarakat, atau di kantor kita, di pekerjaan kita, di pasar, di jalan, dan sebagainya. Maka apabila itu terjadi, maka ketika praktek meditasi, kita bawana akan tentu lebih sulit berkonsentrasi. Maka selain kita mau tidak mau supaya sumber ucapan tindakan kita itu jernih, itu pikiran kita jernih dengan meditasi, jangan lupa kita menjaga sila kita. Demikian Mama Kevin, dan bila respon dari saya. Oke, baik. Jangan lupa menjaga sila, itu salah satu agar kita, ya, perbuatan kita udah baik ya, jadi ucapan juga baik, ya otomatis pikiran juga nantinya terbiasa untuk berpikir yang baik juga. Baik. Romo Lili, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ubat juga. Ini ada, saya bacakan dari Ratna Setyaningsi. Selamat malam, Oh, Namo Buddhaya, Romo Lili. Uraiannya tadi sudah cukup jelas buat saya. Namun izin bertanya, memang harus latihan setiap saat untuk tetap mawas.
Namun bagaimana caranya ketika kita mengetahui ada pikiran tidak baik muncul, bagaimana agar bisa dikendalikan? Nah, kira-kira seperti itu. Oh iya, baik. Nama budaya Ratna Yaningsih. Senang bisa bergabung di acara malam hari ini. Tadi siang kita bertemu ya di acara Pindah Patah. Saya bahagia, surprise, lama tidak jumpa. Dan sekarang kelihatan bahagia. Tubuhnya lebih gemuk daripada waktu masih mahasiswa dulu. Artinya sudah lebih makmur dan bahagia. Ikut cita-cita. Karena baik ya, pertanyaan yang menghidupkan pertemuan kita malam hari ini ya. Memang bagaimana kita menengarai atau mengenali ya supaya kalau muncul pikiran tidak baik segera ketahuan. Ya mau tidak mau kita harus cita bawana, harus harus melatih meditasi. Ketika kita hening, kita mau mau tidak mau harus menyediakan waktu dari 24 jam waktu kita, sediakanlah waktu kita untuk hening, untuk mengendapkan batin kita. Kalau batin kita ini ibarat segelas air panas yang dituang bubuk kopi dan bubuk kopi itu diaduk-aduk dengan sendok, maka gelas yang bening dari kaca itu akan kelihatan hitam warnanya, bertaburan dipenuhi oleh bubuk kopi tadi. Tetapi ketika kita diamkan, maka bubuk kopi itu akan mengendap di bawah sehingga gelasnya kelihatan semu. Demikian pula dengan pikiran kita. Ketika pikiran kita sering diaduk-aduk karena mendengar pujian senang, dicela tidak senang, melihat yang menyenangkan senang, melihat yang tidak menyenangkan jadi sebal, timbul kebencian, mencium bau yang cocok senang, mencium bau yang tidak cocok benci, rasa juga begitu. Itulah yang mengaduk-aduk pikiran kita. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita bau, kita kecap, kita rasakan, kita pikirkan. Itulah mengaduk-aduk pikiran kita. Maka sediakan waktu untuk mengendapkan kotoran-kotoran itu dengan cita bawaan, dengan meditasi. Mungkin tidak harus berjam-jam, diawali dengan konsistensi. Yang penting konsistensi. Seperti tadi yang bisa kita perbincangkan dengan Coach Edi bahwa kita harus konsisten dalam melakukan apapun. Buatlah kebiasaan baik, good habit. Umpama, ya jam berapa? Jam 5 pagi saya harus sediakan waktu setengah jam untuk meditasi. Atau mungkin seperti saya mau tidak mau tiap minggu pagi jam 6:04 sampai 6:45 Ratna, saya sendirian ataupun ada kawan atau tidak, saya selalu meditasi di Wihara UNS, Wihara kita, Wihara penuh kenangan, Wihara Bodhisasana kampus UNS. Mau ada teman atau tidak, saya hampir 99% pasti hadir meditasi di jam tersebut di hari Minggu. Selain mungkin di hari Rabu, tetap kita bersama-sama meditasi. Ada orang, tidak orang, 3, 4 orang, atau 20 orang, sama aja bagi kita kadarnya, semangatnya, spiritnya, konsistensinya. Itulah, buatlah kebiasaan. Atau seperti kita membiasakan, oh tiap pagi harus Selasa, Kamis, Sabtu saya harus jalan kaki. Kalau tidak terpaksa hujan deras, kita harus lakukan itu. Maka akan jadi kebiasaan, good habit. Terus sudah jadi kebiasaan, ketika tidak dilakukan akan ada terasa sesuatu yang hilang, belum komplit. Maka jadikanlah meditasi sebagai kebiasaan yang baik. Tentu sangat baik di pagi hari. Kalau berdasarkan waktu. Kalau di malam hari problemnya adalah kita sudah lelah menghadapi banyak pekerjaan, banyak problem, banyak masalah. Ya, satu lelah fisik kita, dua memori pikiran kita penuh oleh banyak persoalan panjang pagi hingga sore malam hari. Maka sedikit berjuang kalau di sore atau malam hari lebih
baik lebih fresh adalah di pagi hari ketika bangun tidur, pikiran sudah mengendap, maka akan lebih nyaman untuk mempraktekkan meditasi. Supaya kita bisa mengenali dengan awal loba dosa moha yang diawali rasa suka, rasa tidak suka sebaliknya, maka mau tidak mau kita melatih sati kita. Diawali dengan anapanasati, perenungan tutur nafas, tapi akan lebih baik kita berlatih sati patana atau vipassana. Menyadari objek selain nafas kita, menyadari apapun yang muncul, kita sadar. Maka ketika kita meditasi, dia mengerjakan nafas, kalau kemudian telinga kita mendengar, ya sekedar sadari telinga mendengar. Jangan diteruskan suaranya menyenangkan atau menyenangkan, siapa yang bersuara, asalnya dari mana, jangan diteruskan. Sadari saja suara mendengar, karena telinga kita masih berfungsi baik. Demikian pula mata kita dan sebagainya. Hingga mau tidak mau memang untuk bisa mengenali, mengurangi, memotong pikiran-pikiran buruk, maka kita harus mengendapkan batin kita. Kalau batin kita jernih, bersih seperti air kolam, air danau di tengah hutan yang jernih, tidak bergelombang, tidak keruh. Yang ada di dasar kolam, di dasar danau kelihatan. Mau ada ikan warna merah kelihatan, warna hitam kelihatan, ada belut kelihatan, ada ular kelihatan, ada batu karang yang tajam kelihatan. Ketika danau itu airnya jernih, kita bisa lihat dengan jelas. Demikian pula batin kita, pikiran kita yang tenang, yang jernih akan dengan mudah mengenali munculnya benih loba, dosa, dan moha. Munculnya kilesa yang halus sekalipun kita bisa melihat. Demikian Ratna, barangkali penjelasan dari saya. Saya bisa menjawab. Terima kasih sudah bergabung. Saya sangat bahagia malam hari ini. Oke, thank you Romo Lili. Semoga menjawab. Nanti jika ada yang mau ditanyakan lagi, silakan Ratna tuliskan lagi di kolom komentar ya. Nah, jadi Romo Lili, ya kita bingung juga ya, kenapa secara default manusia ini sulit untuk mengembangkan em, meditasi kita, dalam artian sulit untuk pikiran kita ini tetap berada di kondisi yang tenang. Nah, sedangkan kan eh, dalam artian kita ini manusia ini jadi orang yang eh, kadang dapat merasakan bahagia, tapi kadang-kadang kita lebih banyak merasakan hal-hal yang kurang enak gitu ya. Nah ini kenapa ini default manusia itu kayaknya lebih seringnya itu merasakan sesuatu yang kurang bahagia daripada yang bahagianya. Secara default kayak kira-kira kan seperti itu ya. Iya, iya. Oh, Iya, Romo Kevin. Memang itulah yang pertama kali memang oleh Guru Agung kita Sang Buddha pun sudah menemukan kewajaran kenyataan seperti itu bahwa hidup ini adalah duka, tidak memuaskan, merana menderita. Itu kan banyak problem, banyak perkara kan begitu ya. Jadi Sang Buddha sejak awal pun sudah Guru Agung kita sudah menemukan itu, kenyataan itu bahwa hidup ini adalah tidak memuaskan, banyak problem, banyak masalah gitu ya. Sejak pagi pun kita sudah ketemu banyak problem, banyak masalah. Umpama waktu kita kuliah, jadi anak kos, pagi-pagi bangun, mau mandi pun tiba-tiba kamar mandi antri, itu sudah timbul duka, timbul ketidaknyamanan. Ketika sudah ada yang kosong masuk kamar mandi, ternyata airnya habis, timbul duka lagi. Atau mungkin banyak tisu berjajaran di kamar mandi, timbul duka lagi, rasa marah dan sebagainya. Keluar dari kamar mandi kita ingin barangkali ini sarapan, ingin sarapan yang ada kuahnya ternyata tidak ada. Ingin yang manis ternyata dapat pedas kan gitu. Ingin cepat-cepat makan ternyata antriannya panjang, tidak diperhatikan oleh
pelayannya, timbul duka lagi. Setelah itu mungkin kita mau berangkat kuliah atau berangkat bekerja, waktunya sudah mau jamnya, kita cepat-cepat bergegas. Di jalan kita mungkin mengharapkan lampu traffic light-nya atau bangjo dalam bahasa Jawa inginnya hijau terus. Tapi apa bisa kadang-kadang malah dapatnya merah, merah dan merah. Sehingga kita stop berhenti, timbul kemarahan, timbul ketidakpuasan, buka lagi di jalan. Atau mungkin ada yang tiba-tiba motor yang ngebut menyalip mobil atau kendaraan kita. Timbul lagi perasaan goncangan perasaan lagi, timbul kemarahan. Atau sebaliknya ingin cepat-cepat mobil depan kita yang setir mungkin sudah tua seperti saya tidak bisa ngebut, lalu pelan. Ini setir seperti apa ini? Seperti bekicot. Jadi kita ini ada kendaraan lain berjalan cepat ngebut kita tidak puas, masalah batin kita. Ada yang lambat pun masalah di dalam batin kita. Itulah kita, Romo Kevin. Yang lambat kita nggak pas, yang cepat pun kita nggak puas. Jadi itulah kenyataan bahwa memang guru agung kita sudah menemukan itu, mengingatkan pada kita bahwa hidup ini adalah duka. Namun walaupun begitu, guru agung kita juga bilang bahwa duka ini pun ada akhirnya kan gitu kan. Ada seterusnya, ada akhirnya dan ada caranya. Maka tadi saya bilang tidak hanya stepnya duka. Kadang-kadang saya cerita tadi, kita kadang-kadang ini gagal bahagia. Harusnya bahagia, sudah di restoran enak, makanan favorit. Tetapi kita jadi gagal bahagia hanya gara-gara perhatian kita, fokus kita tidak di sini dan saat ini. Tapi memikirkan, mengkhawatirkan, atau menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan yang belum terjadi. Begitu Romo Kevin. Oke, saya setuju dengan ini. Berarti eh, ya, ya saya setuju dengan apa ucapan Romo Lili, bahwasanya kita ini sering kali gagal bahagia karena kita nggak bisa berada di momen saat ini ya. Ya harusnya kita dapat, ya hidup ini kan nggak selamanya menderita kan gitu kan. Dalam satu hari nggak mungkin setiap hari menderita gitu kan. Ya Iya. harusnya sudah waktunya time to happy, tapi kita juga nggak bisa happy. Itu karena kita ya benar-benar nggak bisa menyadari gitu kan, nggak bisa menghargai apa yang ada di depan kita atau merasakan apa yang benar-benar berada saat ini di present moment ini, apa yang terjadi, pikiran kita sedang apa ya, oh pikiran kita sedang melakukan hal yang tidak harusnya ya, kita bawa ke sini dong ya kan. Nah, Ya pikiran yang tidak penting itu ya dibuang dulu, ya pikiran yang penting dulu ya di saat ini ya. iya. Nah ini yang membuat kita tuh sering-sering kali ya gagal bahagia ya. Begitulah Iya. ya, Kata sebagai kuncinya manusia. kita sering Hmm. tidak di present moment. Tadi kata kuncinya memang. Hmm. Tapi karena itu kita ada moha itu tadi ya. Moha artinya kita lawan dari panya, kebijaksanaan. Ketika kita punya panya, dan panya itu celakanya tidak datang dari langit. Tiba-tiba kita lahir punya panya, punya kebijaksanaan. Tapi harus skill, itu adalah skill. Harus dikondisikan, harus dilatih, harus banyak membaca, harus banyak merenungkan, berdiskusi, bahkan harus meditasi. Ya, kita punya panya, ngerti, oh ini penting, harus didahulukan nih priority, ini enggak bisa di cancel bisa diunda, itu ngerti. Tapi banyak di antara kita yang enggak penting kita dahulukan, yang penting kita nggak tahu, kita kesampingkan. Tetapi memang banyak adalah skill, harus kita latih, dan itu memang di ajaran Sang Buddha harus mau membaca, berdiskusi seperti malam hari ini, kemudian juga harus direnungkan dan dengan mengembangkan batin kita, maka kita akan punya banyak. Ya itulah kenyataan kita. Maka malam hari ini kita bisa berbincang-bincang. Kalau kita bisa menikmati momen saat ini ya bahagia. Saya tadi kan cerita bahwa ada kawan saya bahkan sedang makan enak aja dia sudah membayangkan, sorry BAB-nya seperti apa. Celaka itu ya. Maksudnya Ya. harusnya makan enak, tapi dia bayangkan hal yang tidak perlu sama sekali, tidak penting. Bahkan sangat-sangat kontradiktif kan seperti itu. Silakan, Kevin ya. Iya, iya. Oke, Romo Lili, ini
Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dari Dira juga, cuman nanti saya sambil selipkan juga sambil berbincang ya. Sebagai umat Buddha, ya kita tahu bahwasanya Buddha ini terkenal akan meditasi ya, terkenal akan meditasi Buddhis kita juga ya. Nah, pencerahan juga karena meditasi. Namun sebagai umat manusia, umat Buddhis, ya kita justru menemukan orang-orang yang merasa meditasi itu membosankan. Sulit. Meditasi. Dengar kata meditasi dia udah alergi ke telinganya gitu ya. Ya. Mau meditasi berapa menit? 30 menit. Aduh, kalau bisa 5 menit aja lah. Apalagi disuruh meditasi, nggak mau meditasi. Tapi saya kan sudah ke Viara, sudah membaca parita. Setiap minggu saya ke Viara, setiap hari saya sudah makan dan lain sebagainya. Saya sudah melakukan ajaran-ajaran Buddha juga kok. Cuma meditasi saya nggak mau. Nah, itu gimana sikapnya? Nah, apa yang harusnya dan mengapa kita harus meditasi sebagai umat Buddha juga? Ini silakan dielaborasi, Om Lili. Ya, Romo Kevin itu kenyataan itu. Yang Romo Kevin temukan itu kenyataan di mana-mana. Bahwa memang bahkan di retreat-retreat meditasi yang diadakan di wihara-wihara itu saya dengar memang kalaupun ada 40 peserta, yang 10 orang Buddhis, sisanya non-Buddhis. Mungkin tidak tahu, mungkin umat Buddha itu merasa dia pemiliknya, sehingga sudah merasa bisa, merasa pintar, sehingga tidak mau mengambil kesempatan permata yang diajarkan oleh guru agung kita yang sangat berguna, bermanfaat, luar biasa itu, justru tidak dipraktekkan. Tetapi kabar baiknya bahkan nanti tanggal 16 Juni ya, itu anak-anak muda dari keluarga mahasiswa Buddhis Universitas Atmaja Jogja itu akan bareng-bareng dengan saya untuk mempraktekkan Satipatthana atau meditasi di Wihara Dhamma Sundara selama 4 jam saja sebetulnya. Tapi itu sudah luar biasa, mereka mau berinisiatif 4 jam di dalam keheningan, melihat batin kita, anak-anak muda itu. Jadi kita boleh masih masih punya harapan, punya optimis. Oh, ternyata masih ada yang mau meditasi, walaupun memang kenyataannya banyak yang dengar itu. Mungkin karena meditasi itu bukan hanya metode Buddhis saja ya, Romo Kevin. Sehingga yang dilihat mungkin meditasi yang sepertinya anak-anak muda, wah ini aneh, kelihatannya spiritual banget, sepertinya sakral banget, harus istilahnya berendam, harus bertapa di tempat yang sunyi, tempat yang sepi, harus berpuasa, berpantang dan sebagainya. Mungkin punya pandangan seperti itu, harus duduk diam ngapain aja, seperti itu. Sehingga eh, pandangan-pandangan salah itu dan mungkin belum pernah merasakan atau mungkin tidak kenal yang tidak sayang. Dan seandainya mereka mau mengenal, kemudian merasakan manfaatnya, maka mereka akan menjadikan satu kebiasaan yang baik. Kita dengar kan mulai ada sekolah-sekolah dan kantor-kantor yang sebelum beraktivitas diawali dengan meditasi. Nah, itu adalah hal yang baik walaupun belum banyak tapi sudah mulai ada yang membiasakan kebiasaan baik dengan meditasi. Mungkin juga kita mengemas meditasi yang simpel-simpel aja itu tadi tidak harus namanya kalau meditasi tujuannya full lotus, mengunci kakinya harus menghadap ke atas telapak kakinya semuanya. Ya, semua orang bisa kan menderita selama meditasi. Padahal bisa meditasi di kursi. Atau mungkin harus mengawali meditasi sebagai hal yang menyenangkan, nyaman, yaitu dengan meditasi relaksasi dulu, Romo Kevin ya. Jika kita ini mengawali dengan memperhatikan, mengendorkan, membuat rileks organ-organ tubuh kita selama bermeditasi, sebelum bermeditasi. Pun kita sadari, kita kendorkan, kita rilekskan. Kemudian dahi kita rasakan, kita kendorkan, rileks. Muka kita kendorkan, rileks. Dan dagu kita, rahang kita kendorkan, rileks. Kepala belakang kita rasakan, kita kendorkan, rileks. Leher kita kendorkan, rileks. Semua kepala kita rasakan, kita kendorkan, rileks. Turun ke pundak kita kanan kiri kita rasakan,
kita kendorkan, rileks. Tangan kanan kiri kita kendorkan, kita rasakan, rileks. Dada kita, punggung kita, perut kita, pinggang kita, panggul pinggul kita, pantat kita, titik kanan kiri kita rasakan, kita kendorkan, rileks. Sampai paha kita, betis kita, telapak kaki kita kendorkan, rileks. Kita kendorkan seluruh kaki kita. Dengan relaksasi itu barangkali akan lebih nyaman untuk pemula dibanding mungkin langsung duduk diam mengendalikan anak sapi liar tadi. Tapi kita mengawalinya dengan meditasi relaksasi namanya, atau kalau di bahasa Jepang ada yang namanya sikantasa. Jadi kita ini duduk, ya menyadari sedang duduk seperti ini, saya duduk di kursi, saya menyadari bahwa pantat saya bersentuhan dengan kursi yang saya duduk, saya rasakan sentuhannya. Punggung saya bersandar di kursi, saya rasakan sentuhannya, sensasinya dengan sandaran kursi saya. Telapak kaki saya bersentuhan dengan lantai, saya merasakan. Itulah kita menghadirkan pikiran di sini dan saat ini. Kalau serta-merta kita langsung pegang kendali menarik anak sapi yang liar, pasti akan mengalami perlawanan pemberontakan. Mungkin kita perlu metode-metode meditasi yang membuat pemula-pemula atau anak-anak muda merasa sesuatu yang menyenangkan terlebih dahulu. Metode saya kira yang perlu dicari dan dikembangkan oleh para praktisi meditasi, hingga meditasi sebagai sesuatu yang menyenangkan dan bermanfaat. Begitu dong, Kevin. Oke, oke. Oke, thank you Romo Lilik. Ya, saya tadi mendengar bahwa saya ada KNB yang mau melakukan gerakan meditasi ya 4 jam juga itu ya terharu juga ya berarti generasi muda Masih kita ada. juga masih ada dan kita Buddhis ini masih ya terus ada lah ya penerusnya gitu ya. Ya. Oke, Nah, thank you Romo Lilik. Jadi tadi disampaikan bahwa saya metode itu perlu dibuat semenyenangkan mungkin ya bagi eh, kami yang dapat duta dan juga para praktisi meditasi dan juga guru-guru yang dapat mengajarkan yang mungkin kita dapat mengelaborasi gimana metode ini kita sampaikan dengan menarik sehingga makin banyak yang tertarik untuk melakukan meditasi secara Buddhis juga ya. Oke, baik Romo, ini juga ada pertanyaan bagaimana sih kita ini dapat terus melatih meditasi, dapat sadar setiap saat ini, setiap harinya gitu ya. Kan kita ini pagi setelah itu beraktivitas, yang karyawan juga masuk kantor, yang punya usaha juga mau buka toko, buka usaha dan lain sebagainya dari pagi sampai malam gitu ya kan. Kan seringnya seperti ini. Kalau disuruh aduh, kamu harus tetap meditasi setiap harinya. Ya, kalau butuh waktu, harus sediakan waktu khusus untuk meditasi ini kan kayaknya agak sulit bagi mereka ya. Bagi mereka yang eh, mau ya kantor, urusan kerjaan dia pun mungkin udah sulit. Nah, ataupun yang masih pelajar, mikirin apa sekolahan, PR dan lain sebagainya itu aktivitasnya kayaknya dari pagi sampai sampai malam ada aja aktivitasnya. Gimana kita mau bisa sadar setiap saat ini? Ini gimana tipsnya dari Romo Lili? ya baik, 24 jam waktu kita, Hmm. tapi kadang-kadang kita menggunakannya sepenuh-penuhnya untuk berpikir dan berpikir. Ibarat mesin kalau pakai terus juga lama-lama akan aus juga. Pikiran kita kalau dipakai terus sepanjang 24 jam juga penuh ketegangan, apalagi karena banyak persoalan, banyak problem, banyak masalah. Mau di jalan, di kantor, di pasar, di rumah tangga. Kalau semuanya dibawa dalam pikiran, kita overthinking, kita semua kita jadikan sebagai sesuatu yang menegangkan, maka itu akan merusak pikiran kita, merusak badan kita juga. Maka tentu mau tidak mau sediakanlah waktu. Saya bilang tadi sediakan waktu, jadikanlah good habit, kebiasaan, dan tentu perlu konsistensi. Kuncinya kan konsistensi. Kadang-kadang kita itu kalau di dalam bahasa Jawa over belarak.
Jadi mungkin kalau baru senang kita meditasi, dilatih. Tapi sebentar, seperti belara itu ada daun daun kelapa itu ya, yang dinyalakan sebagai api, cepat habis, cepat padam, semangatnya tidak konsisten. Maka yang diperlukan adalah konsistensi dan kemauan untuk menyediakan waktu untuk konsisten di waktu itu saya harus meditasi, tidak harus berjam-jam. Lebih baik pakai menit tetapi sering daripada berkeinginan saya harus meditasi 1 jam, akan mudah putus dan putus asa dibanding kalau kita dengan durasi yang pendek tapi konsisten dan sering dilakukan. Meditasi memang seperti kita tidak bisa terlalu kencang, tidak boleh terlalu kendor, seperti memegang, menggenggam anak burung. Kalau menggenggamnya terlalu kencang, anak burung itu akan mati, nggak bisa nafas. Kalau terlalu kendor juga akan terbang dia. Seperti itulah semangat kita, keseimbangan kita di dalam semangat bermeditasi. Jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang tadi aku pengen segera konsentrasi 1 jam penuh duduk diam tidak bergerak, maka akan jadi ketegangan luar biasa. Tapi kalau terlalu kendor juga jadi kemalasan sehingga tidak berlanjut, tidak konsisten. Bahkan guru agung kita Sang Buddha pun sampai pencerahan sebetulnya ada satu momen yang mengingatkan, yaitu bagaimana ada ada yang menuliskan sebagai penari, ada yang menuliskan sebagai seorang ayah di dalam perahu yang bilang kepada anaknya, mengingatkan bahwa kalau senar gitar atau mungkin sitar zaman dulu di setel terlalu kencang, maka suaranya akan terlalu nyaring, memekakkan telinga, bahkan bisa putus senar. Sebaliknya kalau terlalu kendor, terlalu bisa terlalu kendor, suaranya tidak keluar, bahkan fals, tidak dengar. Maka harus pandai-pandai kita membuat harmoni di dalam menyetel gitar atau sitar sehingga suaranya yang keluar adalah suara yang enak didengar, yang nyaman, yang pas. Itulah jalan tengah yang akhirnya membawa guru agung kita mencapai pencerahan. Demikian pula di dalam meditasi kita, demikian itu semangatnya jangan terlalu berlebihan sehingga over meluap-luap, tetapi juga jangan terlalu kendor. Terus menggenggam anak burung tadi di irama yang pas gitu. Demikian pula dengan semangat kita meditasi. Jadi harus kita jaga supaya tidak berlebihan, sehingga kalau tidak apapun yang berlebihan, apalagi menjadi nafsu keinginan, walaupun tujuannya baik ingin meditasi, kalau itu jadi loba maka tidak baik, akan berbalik menjadi kebencian, tidak suka. Dia lain dengan mau bermeditasi semangat, dengan berlebihan semangatnya, bisa berbalik menjadi sesuatu yang dihindari, bahkan trauma. Itu terjadi. Saya dengar cerita bahwa ayahnya kawan saya seorang guru meditasi juga, tapi anaknya sepertinya ketika berbicara meditasi seperti sesuatu yang tidak enak untuk dibicarakan. Jadi semacam ada trauma ketika ngomong-ngomong tentang atau omong-omong tentang meditasi bagi anak muda. Maka itu tadi kembali bahwa kita perlu metode yang baik di dalam menyampaikan pelatihan-pelatihan atau mengajak berlatih meditasi pada orang lain. Kira-kira begitulah Mas Kevin. Oke, oke. Jadi jangan terlalu kendor, juga jangan terlalu ketat, ya jangan terlalu menggebu-gebu juga semangatnya, tapi jangan sampai lupa juga untuk bermeditasi setiap harinya. Oke. Selanjutnya, kalau kita berbicara meditasi, pasti atau konsistensi ini pasti ada suatu momen kita merasa bosan juga untuk meditasi. Nah, gimana nih biar ya rasa bosan ini dapat hilang dan kita dapat terus konsistensi lagi. Nah, ini gimana? Betul.
salah satu hambatan dari kemajuan kita bermeditasi atau di dalam aktivitas lainnya mencapai kesuksesan keberhasilan adalah rasa bosan tadi, rasa malas, rasa bosan, rasa ngantuk, keraguan-raguan juga adalah penghalang atau penghambat di dalam kemajuan kita bermeditasi. Tetapi sebetulnya meditasi kalau dibayangkan sebagai meditasi duduk diam itu memang eh, ada risiko untuk menimbulkan kebosanan. Tapi sebetulnya ketika timbul rasa bosan itu adalah objek. Timbul rasa bosan kita sadari sebagai saya bilang objek minor. Umpama objek utamanya kita adalah nafas masuk dan keluar, maka jadikanlah rasa bosan yang muncul, rasa senang yang muncul sebagai objek minor. Muncul rasa bosan, muncul rasa bosan. Ketika rasa bosan itu kita lihat, kita catat berulang-ulang dengan sati kita, perhatian kita, maka rasa bosan itu akan tawar, akan pudar, akan berkurang, akan timbul semangat wirya. Maka kita perlu punya wirya di dalam meditasi, walaupun saya bilang tadi tidak boleh terlalu berlebihan. Dan kemudian juga kalau timbul rasa bosan, selain menyadari tadi, mencatat rasa bosan yang muncul, kita bisa kalau meditasi duduk, bosan, kita meditasi berdiri. Berdiri menyadari di mana arah pikiran kita, konsentrasi adalah di telapak kaki kita, bukan di nafas kita. Kalaupun di nafas, kasih sejenak. Kemudian arahkan perhatian pikiran kita ke telapak kaki kita yang bersentuhan dengan lantai. Rasakan sentuhannya, rasakan sensasinya. Disitulah meditasi berdiri untuk mengurangi kebosanan meditasi duduk. Bosan meditasi berdiri, segeralah meditasi berjalan. Jalan ke satu arah, kembali lagi, sebaliknya tidak berputar-putar, tapi membatasi jalan kita, arah trek jalan kita, jangan terlalu jauh, jangan terlalu pendek juga, pandangan mata juga tentu kita batasi, kita bisa meditasi berjalan untuk mengurangi rasa bosan. Meditasi berjalan tentu dengan membuka mata, tidak memejamkan mata. Walaupun ada dalam hal ini Bante Utamo pernah mengajarkan ke kita, pada saya, meditasi berjalan sambil memejamkan. Seperti apa itu? Tentu penasaran ya. Tetapi ada trik yang diajarkan oleh Bante Utamo, yaitu meditasi berjalan di karpet atau matras yang dengan ukuran tertentu ya, kurang lebih mungkin 3 meter panjangnya dengan lebar barangkali eh, setengah meter karpet atau matras itu. Disitulah mempraktekkan meditasi berjalan sambil memejamkan mata. Di track itulah sambil kita mewaspadai merasakan, oh ketika sudah habis sepanjang karpet itu atau matras itu, maka kita segera berhenti meditasi berdiri. Kemudian berbalik lagi, berjalan lagi. Sampai ujung lainnya terasa berhenti. Atau mungkin ke kanan, ke kiri, merasakan sudah keluar dari matras atau karpet, kita segera menyadari. Berhenti, meditasi berdiri, setelah itu melanjutkan meditasi berjalan. Kemudian meditasi duduk lagi. Walaupun ada metode meditasi berbaring, tetapi risikonya adalah ngantuk dan tertidur. Begitu Romo Kevin, kalau kita bosan, kita sadari bosan yang muncul itu kita perhatikan, kita catat dengan satu kita, dia akan pudar, akan tawar, akan hilang, atau kita munculkan wirya kita, semangat kita kembali, atau dengan merubah metode meditasi kita dengan berdiri atau berjalan. Demikian Romo Kevin. Oke, thank you Romo Lidi. Jadi eh, kalau lagi bosen ya kita amatin, ya sadari saja bahwa saya ada rasa bosen sehingga tidak dilawan, tidak juga dibenci, tapi hanya sadarin ya kan gitu ya. Jadi Ya. berdamai dan juga rasa bosan itu juga perlahan-lahan juga akan berhenti sendiri ya. Ya juga tadi saya juga barusan ke Viara juga ya. Ke Viara saya
eh, di tamannya aja. Saya nggak duduk meditasi di vihara, sampai saya dapat tamannya itu saya langsung lepas kaki, lepas alas kaki, lepas kaki jadi pencang dong ya kan. Lepas alas kaki saya berjalan gitu ya, merasakan tapak kaki, merasakan apa sensori rumputnya, babatuannya dirasakan. Jadi itu eh, ya menambah apa ya semangat juga ya, merasa jadi enak, rasa damainya juga didapat, dan juga menyadari setiap saatnya itu dalam tapakan kaki dalam jalannya itu. Kita memang perlu Oke. kreativitas ya. Romo Kevin memang perlu Mhm. kreativitas itu supaya tidak monoton, tidak bosan. Seperti Romo Kevin tadi lakukan, tiba-tiba Mhm. timbul ide untuk melepas alas kaki, mempraktekkan Mhm. mana meditasi berjalan, maka itu akan menimbulkan semangat baru, refreshing gitu ya, relax, relax, Mhm. relaksasi juga. Ya itu mungkin bisa dicontoh oleh yang lainnya apa yang dilakukan oleh Romo Kevin. Ya, ya juga jadi perasaan juga banyak gembira lah, banyak kegembiraan yang langsung muncul juga ya. Betul, betul. Oke. Hmm. Bahkan Oke. ngomong-ngomong Kevin, kapan dari waktu detik-detik Waisak, saya sama beberapa kawan itu menyambut detik-detik Waisak itu di bukan di tempat yang sunyi yang sepi, tetapi di Mhm. kebetulan di Waisak momen ini di Surakarta di Solo kan kita ada Mhm. ornamen-ornamen Buddhis, ada Buddha tidur yang dipajang di depan, yang dipasang di depan balai kota, kota kita, kota Surakarta. Maka sama beberapa Ya. kawan saya bermeditasi di depan Buddha Rupang itu yang di tengah keramaian. Mhm. Meditasi menyambut detik-detik Waisak tahun ini. Ya, ya. Jadi kita mencoba mengenalkan ke masyarakat, oh ini loh orang Buddhis itu bisa bermeditasi dimanapun, tidak harus di hutan, di tempat yang sepi, di keramaian Ya. pun bisa bermeditasi, tidak melarikan diri dari keramaian, kita bisa bahagia, bisa tenang di tengah keramaian, hidup pikuk sekalipun. Kira-kira begitu. Mhm. Keren, keren, keren Romo. Iya. Oke. Mungkin ini kita sudah berada di penghujung acara juga, Romo. Mungkin satu, dua statement terakhir ya, closing statement dari Romo Lili, sekalian menutup sesi perbincangan kita hari ini ya, Romo. Silakan, Romo. Ya, baik, Kevin. Romo Kevin, ya terima kasih. Saya senang malam hari ini bisa berbincang-bincang sama, dapat banyak input, feedback dari Romo Kevin, dari Ratna, dan dari Dira, dari teman-teman yang lainnya. Tentu kita sangat penting bahwa menjaga pikiran karena dia adalah pemimpin pelopor dalam membentuk, dan yang membuat ucapan kita, perbuatan kita, keputusan kita baik atau buruk adalah pikiran kita. Maka sadarilah setiap momen yang kita jalani, yang kita ucapkan, supaya bisa lakukan itu mau tidak mau, walaupun mungkin perlu perjuangan, mulailah mempraktekkan meditasi. Permata mutiara yang sudah diajarkan oleh Guru Agung. Terima kasih. Tapi Sata Bawandu Sukitata. Semoga kita semua berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Aduh, aduh, aduh. Oke, baik selanjutnya kita oke, oke. Di terima kasih Romo Lili atas pemaparan damainya hari ini. Perbincangan kita juga sangat seru, namun waktu sudah menunjukkan hampir jam 9 malam, jadi kita juga harus mengakhiri sesi kita hari ini, perbincangan kita hari ini. Dan kita berharap kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan, baik melalui Dhamma Meta Jember atau di acara yang lain. Selanjutnya, ini ada yang menyapa juga ya, ada Kevin Marcelo. Selamat malam Romo Lili, Romo Kevin, Sotiotu, Namo Buddhaya. Terima kasih Kevin. Em, Selanjutnya marilah kita em, melimpahkan jasa kebajikan kita yang kita lakukan dari hari ini, baik melalui pembacaan
Parita, baik melalui perundungan Dhamma dan juga perbincangan kita, pembahasan Dhamma yang sudah disampaikan oleh Romo Lili dan tanya jawab yang sudah kita lakukan ya. Jadi saya mengundang Romo Lili, mohon kita membacakan patidana dan menimpakan jasa-jasa kebajikan kita hari ini. Ya, baik. Ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Punya sidani kata sayana nyanen kata nime. Te sanca bagino hontu satta nanta pamanaka. Yipya gunawanta ca mayang mata pita dayu dita me capya ditawa anye maja tawirino satati tanti lokasming te buma catu yonika pance kacatu wokara sangsaranta bawa bawi natang ye pati Aname anumodantu te sayan ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayung maya dinyana munyanang anumodana hituna sapi sata sada hontu awera suka jiwino ema padanca papontu te sasa si jatang subang. Sadu, Aduh, sadu, sadu. aduh. Oke, ada mau dengar, mau Lili. Ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah membersamai kita melalui Zoom. Ya, ada Indra Setiawan, Kevin Marcelo, Ratna Setianingsi, Yosianto di operator kita hari ini, dan juga saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Lili yang sudah menjadi narasumber kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, marilah kita peragokan tangan. Saya akan mengakhiri sesi kita hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Budang bhagawantang abiwadin. Swakato Bhagavata Dhammo Wakato bhagawata dhammo. Dhammang Namastami Amang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Rupati panno bhagavato sawaka sangho. Sanghang Namami. Sangham namami. Terima kasih, Anumodana. Selanjutnya ada pengumuman yang akan disampaikan. Oke, demikian informasi yang kita sampaikan. Saya Kevin Cunardi dengan ini mengatakan acara kita hari ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah menonton melalui Zoom maupun melalui YouTube Dhamma Meta Jember. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.